Pengertian fungsi contoh bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader atau sebagai lender of last resort atau LOLR. Bank sentral merupakan pemegang otoritas kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter suatu negara. Bagi sebuah negara seperti halnya Indonesia, bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan seperti dikutip dari buku Penghantar Hukum Perbankan di Indonesia oleh Johansson. Selain itu, berdasarkan UU nomor 23 tahun 1999, Bank Sentral merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Contoh Bank Sentral. Contoh dalam perjalanannya tercatat 3 bank yang udah pernah menjadi bank sentral dalam negara ini, yaitu Bank Nasional Indonesia atau BNI, Dijavach Bank, serta Bank Indonesia. Ketiganya memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga tingkat stabilitas mata uang di zaman penjajahan kemerdekaan hingga sekarang. Fungsi bank sentral. Fungsi utamanya yaitu bank sentral secara umum adalah mengawasi penambahan dan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang meliputi uang kertas dan uang giral. Adapun peran dan fungsi bank sentral secara lebih spesifik. Selanjutnya itu pengertian fungsi contoh sistem pembayaran. Pengertian Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia tentunya mempunyai berbagai peran istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh bank-bank lainnya. Jika selama ini kita sudah mengenal bank sebagai perusahaan penyediaan berbagai produk keuangan seperti tabungan, kartu kredit, hingga memberikan KPR, maka Bank Indonesia adalah bank sentral milik Republik Indonesia yang fokus untuk memelihara keseimbangan nilai mata uang rupiah. Fungsi sistem pembayaran. Fungsi utama dari sistem pembayaran adalah untuk memungkinkan uang berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembelian barang dan jasa. Contoh sistem pembayaran yaitu pembayaran non-tunai adalah kartu kredit, kartu debit, cek, biljet giro, nota debit, dan serta uang elektronik. Selanjutnya ada pengertian contoh peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Pengertiannya itu ada peran Bank Indonesia adalah sistem pembayaran. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional, yaitu atau SPN. Kelancaran SPN juga perlu didukung oleh infrastruktur yang andal. Semakin lancar pula transmisi kebijakan moneternya, kelancaran kebijakan moneter tersebut pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas nilai tukar. Nah, Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral berhak menetapkan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. Selain itu, masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, semisalnya yaitu peran sebagai penyelenggara sistem clearing
antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Contohnya yaitu, salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai lembaga pengawas. Peran ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari tindakan penipuan atau kejahatan lainnya ya guys. Selanjutnya ada pengertian penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. Oke, pengertiannya itu alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. Hal ini menunjukkan jasa pembayaran non tunai yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Nah, proses pengiriman dana, penyelenggaraan clearing maupun sistem penyelesaian akhir atau settlement sudah tersedia atau dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran non tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS atau Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing atau BI atau Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dan dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dalam waktu aktivitas transaksi pembayaran yang masuk High Value Payment System atau HVPS. Alat transaksi bernilai besar yaitu transaksi rupiahnya 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Nah, sistem BIRTGS memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut. Ada berapa ya? Tunggu. Ada 5. Pertama, meningkatkan kapasitas penyelesaian akhir atau settlement finality. Setiap transaksi pembayaran yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir atau minimizing settlement risk. Yang kedua selanjutnya ada menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan andal. Itu yang kedua. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas pengelolaan dana atau payment fund, baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Yang keempat, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan sistem peringatan dini atau early warning system atau pengawasan bank. Yang kelima, sarana menyelesaikan akhir bagi transaksi pembayaran retail meliputi pembekuan hasil clearing yang diselenggarakan oleh BI SKNB dan hasil clearing ATM atau kartu debit atau kartu kredit. Selanjutnya yaitu ada pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Pengertian sistem pembayarannya yaitu ada sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Yaitu yang pertama fungsi uang, alat tukar, alat satuan hitung atau pengukur nilai, alat penyimpanan kekayaan. Yang kedua adalah jenis uang.
A. Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan dibedakan menjadi uang kertas dan giral. Yang B. Jenis dan berdasarkan bahan uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan dibedakan atas uang dalam negeri atau domestik atau nasional dan uang luar negeri. Syarat uang. Syarat uang yaitu ada mudah dibawa atau portability. Yang kedua, tahan lama atau durability. Yang ketiga, nilainya stabil atau stability. Yang keempat, diterima secara umum atau acceptability. Unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang tidak mudah dipalsukan yaitu unsur pengaman yang terbuka atau over security features. Yang kedua, unsur pengaman yang tidak terbuka atau covered security features. Dalam pemilihan unsur pengaman uang kertas ada dua hal yang dipertimbangkan. Yang pertama, semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Yang kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Yaitu selanjutnya ada sistem moneter. Ada 4 sistem standar kurs yang tengah atau pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, yaitu standar emas, sistem kurs yang terkendali atau adjustable peg exchange rate system. Sistem kurs mengembang bebas atau free floating exchange rate system. Dan sistem kurs mengembang terkendali atau managed floating exchange rate system untuk mendukung pemahaman Anda. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Yang kedua, ciri umum uang rupiah, kertas dan logam paling sedikit memuat hal-hal berikut, yaitu gambar lambang negara atau Garuda Pancasila. Yang kedua, frasa atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga juga frasa atau Bank Indonesia. Yang keempat, tahun emisi. Yang kelima, nomor seri pecahan. Yang keenam, tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia. Yang ketujuh, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Persatuan Republik Indonesia mengeluarkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai. Yang ketujuh itu teksnya, teks uang, mata uangnya. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan keuangan negara. Pengertian pengelolaan keuangan negara didefinisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Kedua, Presiden sebagai kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Tiga, hubungan pengelolaan keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, peranan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada alat pembayaran non-tunai. Pengertiannya yaitu merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Nah, arus proses transaksi dan aliran yang pembayaran non-tunai secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu ada aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan arah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis media pembayaran non-tunai. Media pembayaran berbasis kertas atau paper based payment. Media pembayaran electronic payment.
Mohon maaf apabila saya ngomongnya agak terbata-bata ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.